supaya lebih familiar dengan itu, sehingga mohon bantuannya Pak Idkon. Saya ucapkan juga terima kasih kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen yang sudah bersedia hadir di sini. Alhamdulillah kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berhadir semua dan mengikuti pelatihan ini. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar, ya, tidak ada kendala yang sangat mengganggu sehingga pelatihan kita jadi terhambat. Ya, kami kembalikan kepada Ibu Musdalifah selaku moderator. Ya, baik Ibu Sekretaris Jurusan Bu Mira Yulianti. Untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu semuanya, karena sudah menunjukkan jam 9, kita langsung kepada acara inti. Jadi sebelumnya ini kita perkenalkan dulu narasumber kita pada hari ini, Bapak Muhammad Idkon Mazdadi MKom ya. Beliau dari LP3, ditugaskan LP3 untuk membantu kita pada hari ini. Dan beliau juga salah satu bidan ya e-learning ini. Jadi apa nih namanya, advance lah di bidangnya. Jadi kami mohon bantuan sekali lagi Pak Idkon. Mudah-mudahan setelah ini kami lebih lancar lagi dalam menggunakan e-learning. Baik, langsung saja ya kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Muhammad Idkon. Nanti mungkin sekitar kita mendekati zuhur, kita break dulu sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, juga Bapak narasumber, kami berikan waktu sepenuhnya dan layar ini sepenuhnya kepada Pak Idkon. Ya, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ulun terdengar Bu ya? Bisa didengar? Iya, bisa Pak. Baik. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Ulun diundang dari program studi agribisnis untuk hari ini sharing terkait penggunaan teknis ya, terkait penggunaan teknis di e-learning Simari. Sebenarnya secara data statistik yang saya lihat kemarin sebenarnya sudah lumayan penggunanya, dosen-dosen yang menggunakan keaktifan e-learning di agribisnis sudah cukup bagus ya sebenarnya. Tapi mungkin mau memperdalam lagi terkait bagaimana memanfaatkan atau memaksimalkan fungsi-fungsinya. Nah, sebentar, baik. Nah, ulun mohon izin sambil share screen mengantar terkait ini. Oke, sebentar, iya. Baik, Bapak Ibu, untuk mempermudah kegiatan kita hari ini, jadi karena ini sifatnya adalah penggunaan teknis, jadi ulun mohonkan juga Bapak Ibu untuk bisa membuka satu browser atau misalnya biasa Chrome atau Mozilla-nya untuk biar nanti sama-sama mempraktekkan. Karena juga ini kan baru awal semester, jadi walaupun Bapak Ibu juga sudah sering menggunakan e-learning, saya yakin ini juga baru mulai mau mengisi materi-materi. Jadi diharapkan nanti bisa saling simultan, bisa sambil mempraktekkan. Kalau misalnya dalam penyampaian ulun ada yang terlalu cepat atau nanti ketinggalan dan sebagainya, langsung disampaikan saja. Atau kemudian apabila ada yang ditanyakan terkait langkah-langkahnya, pada saat itu langsung saja ditanyakan ya Bapak Ibu, supaya nanti bisa mengikuti step by step-nya berbarengan. Baik. Adapun yang akan kita pelajari hari ini, mungkin saya perbesar. Nah, kurang lebih untuk hari pertama ini, rancangannya adalah pertama kita terkait bagaimana e-learning, yang halaman e-learningnya, loginnya seperti apa, kemudian mengenal menu-menunya, navigasinya, dan seterusnya. Kemudian kita akan memulai menyusun, yaitu penyusunan deskripsi mata kuliah. Nah, ini adapun merupakan standar dalam sebuah penyusunan halaman e-learning. Ini dari LP3 itu ada beberapa syarat-syarat yang mesti dilengkapi kalau mau nanti menjadikan mata kuliahnya itu istilahnya terstandar yang Ristek Dikti. Kemudian kita akan lanjutkan ke bagian penyusunan topik.
Jadi nanti ada topik-topik perkuliahan yang akan kita berikan, kita susun terlebih dahulu, materinya ada berapa, kemudian nama-nama materinya, topik-topiknya ada berapa. Nah, baru yang komponen paling pentingnya tentu adalah mengupload bahan ajar. Bahan ajar ini tentu sudah disiapkan oleh Bapak Ibu ya, karena biasanya dipakai, tapi kali ini kita akan upload ke dalam e-learning. Itu tidak hanya berupa file yang biasa kita upload, PPT, Excel, Word, seperti itu. Namun juga nanti ada penambahan misalnya seperti label kontennya, kemudian ada YouTube, kemudian ada link dan sebagainya. Nah, ini merupakan satu kesatuan bidang bahan-bahan yang bisa diupload ke e-learning sebagai pengayaan bahan untuk dipelajari oleh mahasiswa, seperti itu. Lalu kemudian setelah itu mungkin di hari kedua nanti kita akan masuk ke bagian pengayaan setelah materinya, yaitu tentu ada penugasan, bagaimana memberikan tugas kepada mahasiswa. Lalu kemudian setelah tugas itu ada namanya kuis. Nah, nanti kita akan melakukan kuis, ini bermanfaat untuk seperti ujian atau yang biasa kita gunakan itu kayak CBT ya, computer based test. Jadi kita bisa online dan bisa dijawab dengan waktu tertentu, dengan pengaturan tertentu, sehingga mahasiswa itu bisa menjawab soal-soalnya. Dan apabila nanti soalnya bersifat seperti pilihan ganda atau jawaban pendek seperti itu bisa langsung dinilaikan oleh sistem. Lalu tentu tidak lepas setelahnya adalah setelah memberi tugas, memberi kuis, kita akan mencoba melakukan penilaian ya, atau minimal mengambil nilai apabila nilai-nilai tersebut sudah diaturkan oleh sistem. Nah, ini sebenarnya wajib sampai di bagian penilaian. Nah, kemudian ada tambahan beberapa kalau ingin melengkapi lagi, nanti kita akan masuk ke bagian absensi maupun forum seperti itu. Namun apapun apa yang saya tuliskan di sini sebenarnya tidak terbatas di sini saja. Apabila Bapak Ibu ada hal spesifik karena sering menggunakan, ada hal-hal yang ingin digunakan atau penasaran mau seperti apa, bebas saja, Pak. Selama waktunya kita ada, apa saja terkait e-learning itu bisa kita diskusikan di sini. Atau bahkan kalau ada yang mau sharing tentang pengalaman-pengalamannya dan teknik-tekniknya, akan lebih baik seperti itu. Sebentar. Baik Bapak Ibu, silahkan sambil dimasuk dulu ke dalam e-learningnya. Yang biasa kalau kita mau masuk itu tentu masuk ke halaman Simari ulm.ac.id ya. Saya yakin ini sudah biasa Bapak Ibu lakukan. Nah, jadi tentu ini harus masukkan NIP atau NIPK, lalu kemudian memasukkan passwordnya. Lalu klik login. Nah, kemudian kita akan dihadapkan pada halaman Simari ini, halaman portal kita, yang biasanya kita akses itu kan adalah portal akademik dosen, di mana kita bisa memasukkan penilaian setiap semesternya. Biasanya mungkin yang sering diakses adalah ini dari dulu ya. Kemudian e-learning itu ada di bagian paling atas, yang bagian pertama. E-learning ini hanya bisa, untuk saat ini, hanya bisa diakses oleh dosen dan mahasiswa saja. Untuk tenaga staf seperti operator dan sebagainya itu untuk saat ini belum, kecuali untuk operator fakultas, itu bisa membuka juga. Nah, tapi secara umum untuk operator prodi atau staf yang lainnya itu tidak memiliki akses terhadap ULM ini. Nah, untuk mempermudah kita dalam hari ini, ketika kita buka halaman e-learning ULM ini, Bapak Ibu, di sini akan menemukan, bentar saya ini. Oke. Nah, di sini ada tombol kunjungi situs ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah tombol untuk kita masuk ke dalam halaman e-learning-nya.
Namun di bawah sini ada panduan penggunaan. Nah, ini bisa Bapak Ibu klik sebagai istilahnya modul praktikum kita hari ini ya. Nah, ini sudah secara umum ada di sini, nanti akan kami lebih lengkapi lagi. Intinya pertama tentang menu bagaimana, kemudian masukkan file seperti apa, membuat tugas seperti apa. Ini juga ada di sini seperti itu. Nah, mohon dibuka yang panduan penggunaan ini di satu tab baru ya. Jadi ketika diklik dia terbuka sebuah tab baru supaya nanti kalau misalnya setelah pelatihan ini ada yang mau dilihat-lihat lagi bisa membuka yang panduan ini atau mengulang rekaman kegiatan kita hari ini ya. Kalau ini direkam. Baik. Nah, Bapak Ibu silahkan klik yang bagian kunjungi situs ini untuk sama-sama kita masuk ke dalam halaman e-learning. Nah, di sini Bapak Ibu akan menemukan semacam arsip-arsip ya, mau masuk ke semester berapa kita di bagian e-learning ini. Jadi kalau yang paling atas itu biasanya dalam e-learning semester berjalan. Saat ini berarti yang semester berjalan adalah ganjil tahun 2020-2021. 21. Nah, di bawahnya ini ada e-learning backup semester 2019-3. Yang itu 3 itu biasanya mengindikasikan itu adalah semester antara. Kemudian kalau seperti ini 2019-2, 2 biasanya genap. 2019-1 berarti tahun 2019 ganjil. Nah, jadi halaman e-learning ini akan setiap semester akan dibuka lagi semacam wadahnya yang baru setiap semester sebelumnya. Namun kita tetap memiliki akses terhadap halaman-halaman materi e-learning yang sudah kita buat di semester-semester sebelumnya. Nah, jadi kita memang kalau misalnya masuk semester baru itu istilahnya kelasnya baru lagi, kosong lagi. Nah, nanti kita akan bisa mengambil dari yang sudah-sudah. Nanti ada fitur namanya backup dan restore. Panduannya juga sudah ada di bagian sini tadi. Backup dan restore kalau misalnya nanti mau melakukan ini. Namun kita hari ini akan masuk ke mengupload secara manual saja. Baik. Nah, ini tadi ya terkait e-learning backup, ada backupnya. Namun kita akan masuk ke yang e-learning semester berjalan karena kita mau menyiapkan mata kuliah yang akan diajar di semester ini. Walaupun proses KRS sepertinya masih berjalan, nanti insya Allah mulai tanggal 28 September, kalau tidak salah kita akan memulai perkuliahan pertama kita. Oke, baik Bapak Ibu, sudah sampai di halaman ini ya. Bisa diklik e-learning semester berjalan, lalu nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam dashboard ini. Oke. Silahkan dulu Bapak Ibu dibuka ke bagian halaman ini ya, supaya kita nanti sama-sama masuk ke dalam step yang sama. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ketika pertama masuk ke dalam halaman e-learning ini, biasanya kita akan masuk ke dalam halaman yang disebut dengan dashboard. Jadi dashboard ini adalah semacam rumah di mana kita bisa melihat secara umum daftar-daftar mata kuliah kita, lalu kemudian ada beberapa timeline dan sebagainya. Nah, ini akan saya jelaskan dulu satu persatu ya terkait menu-menu yang ada di halaman dashboard ini. Pertama, di bagian atas ini ada di samping email itu ada 3 garis seperti itu. Ini merupakan navigation bar. Jadi navigasi untuk mempermudah kalau kita mau berpindah dari satu mata kuliah ke mata kuliah yang lain. Nah, ini navigasi. Navigasi ini bisa dibuka dan ditutup Bapak Ibu dengan mengklik yang tombol garis 3 ini atau tombol X-nya ini. Nah, jadi ini kalau ditutup, dibuka seperti itu, ini bisa terbuka dan tertutup. Kemudian
di bagian tengah ini namanya adalah course overview, yaitu merupakan daftar-daftar mata kuliah yang kita ampu, ya, yang diampu oleh Bapak Ibu. Jadi akan muncul daftar-daftar mata kuliah yang akan diampu oleh Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini ada daftarnya, nanti kita tinggal masuk memilih ke bagian mana mata kuliah yang mau diisi atau diedit atau mau dinilai dan seterusnya. Seperti itu. Nah, halaman ini perlu saya sampaikan, jadi kita tidak bisa melihat mata kuliah yang tidak kita ampu. Jadi kalau misalnya dosen lain itu tidak satu tim dengan kita, mata kuliahnya kita tidak mengampu hal tersebut, maka kita tidak bisa melihat apapun isi di dalamnya, seperti itu. Namun apabila misalnya Bapak Ibu misalnya dalam sebuah mata kuliah itu bertim, ada dua orang atau 3 orang seperti itu, maka satu wadah yang sama, misalnya mata kuliah A seperti itu, maka 3 dosen tersebut akan bisa masuk dan mengupload atau memasukkan file atau mengedit atau menilai dan seterusnya pada wadah yang sama. Nah, jadi mirip aja konsepnya seperti kelas. Jadi di kelas yang sama, nanti tinggal mengatur pembagian saja. Misalnya materi pertemuan 1 sampai 7 dosen A, kemudian selanjutnya dosen B, dan seterusnya. Nah, begitupun juga di e-learning, idealnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pembagian-pembagian tertentu di e-learningnya, silakan dibagi seperti itu. Begitu juga untuk mahasiswa, dalam halaman dashboard ini di mahasiswa juga menampilkan hal yang serupa, yaitu mata kuliah yang mereka ambil dalam semesternya. Apabila dia tidak mengambil mata kuliah tersebut, dia tidak bisa melihat materi-materinya. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, saya kelupaan sedikit terkait tadi halaman yang di bagian sini, yang di bagian arsip itu, ULM, kunjungi situs. Nah, semester berjalan, backup, dan seterusnya. Halaman ini hanya bisa diakses oleh dosen, Bapak Ibu. Jadi hanya dosen yang bisa membuka riwayat-riwayat atau materi-materi perkuliahan yang di masa lalu. Sedangkan apabila mahasiswa itu langsung mengklik ke yang kunjungi situs tadi, mereka hanya akan langsung masuk ke e-learning semester berjalan tanpa melewati halaman ini. Jadi dia hanya bisa membuka yang e-learning semester yang itu saja. Karena kebutuhannya dia hanya mengikuti mata kuliah yang itu saja. Sedangkan kalau kita sebagai dosen seperti itu, kemungkinan